Ya, sore ini kita bahas tentang sebetulnya karma dan kelahiran kembali begitu ya. Tapi saya nggak tahu kelahiran kembalinya bisa terjabarkan atau enggak. Tapi kita bahas yang terpenting hukum karma dulu. Karena latihan meditasi ini juga salah satunya berkaitan erat dengan hukum karma, gitu ya. Teman-teman ada yang udah tahu apa maksud dari hukum karma? Atau karma itu apa? Hah? Perbuatan. Oke, ada lagi? Timbal balik. Apa? Karma. Akibat dari perbuatan. Hukum sebab akibat. Oke. Ya, hari ini kita belajar hukum karma. Nanti kita belajar pengertiannya, kemudian juga belajar tentang kategori atau klasifikasi dari hukum karma. Ya. Hukum karma ini sebetulnya bukan hanya ada di ajaran Buddha ya, teman-teman, tapi di ajaran Brahmanisme zaman dulu juga sudah ada. Cuma hukum karmanya dia berbeda. Hukum karmanya mereka itu betul-betul satu sama dengan satu. Ngerti ya? Satu sama dengan satu. Kalau kita membunuh orang, one day kita dibunuh orang. Oke. Dan kadang-kadang, kalau kita perhatikan di ajaran Buddha, itu nggak begitu hukum karmanya. Hukum karmanya itu diibaratkan seperti menanam pohon. Tadi pagi dengar ya, Bante Kanti ya. Jadi satu bibit tanaman, seperti misalnya bibit jagung, apakah nanti hasilnya juga bibit jagung? Kan bibit jagung ditanam. Oke. Hasilnya apakah bibit jagung juga? Hah? Jagung. Kalau bibit jagung ditanam, keluarnya bibit jagung juga. Wah, ini mah 1:1. 1 sama dengan 1. Tapi ternyata karma itu kita tanam bibit jagung, dia buahnya itu bukan bibit jagung, tapi jagung yang banyak sekali. Jadi satu bibit bisa memberikan potensi akibat yang banyak banget. Ya, jadi bukan 1:1. Makanya ada cerita-cerita nanti yang teman-teman bisa ikuti nantinya. Jadi di dalam salah satu sutta Buddha menyebutkan seperti ini, teman-teman. Jadi sang wapate bijang, tadi sang harate palang. Jadi sebagaimana benih yang ditabur, ya, bijang itu adalah biji. Yang ditabur, maka demikianlah buah atau phala yang akan dipetik atau dibawa. Kalyana kari, kalyanang. Kari itu artinya si pembuat. Si pembuat kebaikan dia akan memperoleh kebajikan atau kebahagiaan. Papakari berarti orang yang berbuat jahat, dia akan membawa kejahatannya sendiri. Maka sebagaimana benih yang ditabur itu, maka demikianlah buahnya. Nah, tapi kalau kita belajar karma, itu pintunya ada berapa banyak? Pintu karma. 6. Apa aja 6? Penglihatan terus. Pintu karma. 3 apa aja? Oke. Pikiran, perbuatan, dan ucapan. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa tahu bahwa sebetulnya karma itu adalah cetana. Cetana atau kehendak. Jadi kehendak itu sebetulnya dimulai dari pikiran. Kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin berbuat sesuatu, itu sudah berbuat sesuatu itu adalah karma. Ya. Nah, maka karma itu dibedakan jadi 2. Teman-teman boleh angkat tangan gini. Kenapa bisa terangkat tangannya? Hah? Diniatkan ya? Oke. Coba lagi sekali lagi. Oke. Itu diniatkan ya? Oke. Itu karma. Karma baik atau karma buruk? Netral ya? Berarti ada karma yang bukan baik, bukan buruk, karma netral ya? Betul. Karma yang netral itu adalah karma yang di sini, yang warna biru. Namanya sahajata cetana. Artinya setiap daripada aktivitas badan kita, ini nggak bisa bergerak kalau nggak ada kehendak. Contohnya apa? Nelen liur. Kedipkan mata. Itu karena ada kehendak.
Tapi apakah dia karma baik atau karma buruk? Netral, dan belum tentu baik, belum tentu buruk. Nah, kalau cetana atau kehendak yang sudah merupakan baik atau buruk, itu yang warna merah. Namanya nanakarnika. Jadi maka teman-teman, kadang-kadang kalau kita misalnya berdana, itu kan ada kehendak berdana yang positif kan. Kita ingin memberi. Nah, disitulah baru kehendak tadi yang netral tadi, dia changing, berubah menjadi kehendak yang baik. Oke, kayak teman-teman lagi datang ke sini, ikut kegiatan ini, itu kehendaknya itu menjadi berubah. Itu menjadi kehendak yang baik. Padahal kalau dilihat pecah, dipotong-potong sequence-nya, layer by layer, itu kan sebetulnya proses teman-teman ke sini datang, itu kan cuma angkat kaki, turun kaki, duduk, kemudian berdiri, dan seterusnya kan. Semuanya netral kan. Tapi karena ada niatan di awal teman-teman pengen datang ke sini, maka itu disebut menjadi ada karma yang baik karena kehendak tadi. Tapi kalau di dalam sekuensi yang sangat kecil sekali didetailkan, sebetulnya tuh karma itu ya dia di setiap momen terjadi. Dan motifnya itu bisa berubah-berubah. Sehingga tadi saya pagi sebutkan itu ada karma yang sifatnya abu-abu. Awalnya dia pengen berbuat baik, ternyata ada pikiran buruk yang muncul. Gimana? Kalau kita lagi berdana, kita bawa makanan kita, misalnya kita bawa jus gitu ya. Kemudian tiba-tiba kita lihat sebelah kita, wih, dia ikan gurame. Kemudian ketika kita mau menyerahkan, tiba-tiba kita punya rasa insecure. Aduh, kayaknya saya nggak sebanding dananya dengan dia deh. Itu langsung jadi abu-abu warnanya, karma yang kita perbuat. Karena dia udah mix antara karma yang baik dengan karma yang buruk, itu dia mix. Makanya teman-teman kalau berbuat sesuatu dari awal sampai selesai, itu betul-betul harus diperhatikan. Kenapa? Karena nanakarnika ini, dia bisa berubah sedemikian cepat, baik atau buruk. Contoh kita meditasi, duduk, napas masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar. Pikiran mengembara, muncul, diikuti. Baik atau buruk? Jadi buruk ya? Kemudian disadari, kembali ke nafas. Baik atau buruk? Baik. Mengembara lagi, diikuti lagi. Buruk. Padahal proses meditasi semestinya adalah karma baik. Tapi begitu dilakukan dengan sekuensi yang sangat kecil, ternyata ada baik, ada buruk, ada baik, ada buruk, ada baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk. Jadinya abu-abu. Benar ya? Abu-abu dia warnanya. Kenapa? Karena ini dia berubah setiap waktu, setiap saat. Yang merah ini. Ya. Nah ini teman-teman kalau nanti belajar proses kesadaran. Nah jadi karma itu bisa dibedakan jadi 4 bagian. Yang satu itu berdasarkan fungsi. Ya. Karma itu berdasarkan fungsinya ada. Berdasarkan urutan matangnya itu juga ada. Dan berdasarkan waktu kematangannya itu juga ada tersendiri. Berdasarkan tempat kematangannya juga ada tersendiri. Jadi dia ada fungsinya, karma itu ketika dia diklasifikasikan, ada yang berdasarkan kematangan, ada yang berdasarkan waktu kematangan dan tempat. Nah, kita belajarnya hari ini cuma 4 ini aja. Karma berdasarkan fungsi bagaimana? Itu ada 4, teman-teman. Ada karma yang namanya janaka karma, itu karma produktif, karma penghasil. Teman-teman bisa lahir di sini sebagai manusia, itu karena si karma produktif. Ya, kalau kita lahir sebagai manusia, itu karma produktifnya baik atau buruk? Baik ya? Kenapa baik? Ayo, kenapa baik? Ya, yang penting baik aja lah. Karena alam manusia ini ya cukup sulit diperoleh. Makanya ada salah satu kitab komentar menyebutkan begini. Ini bukan menakut-nakuti ya. Kemarin sudah belum ya? Saya kemarin kemana ya? Iya sih. Ada yang tanya tentang dogma ke saya siapa ya? Oh, sorry itu di Samagiwire di Malang. Jadi kita dikatakan 4 alam rendah di bawah kita ini, di bawah manusia. Itu dikatakan seperti rumah permanen. Kenapa? Karena untuk lahir di situ nggak perlu karma baik, karma buruk semua.
Itu seperti rumah permanen karena begitu kita masuk situ, sulit keluar naik ke atas. Misalnya kita lahir di alam peta atau alam binatang. Untuk naik ke atas sulit. Karena potensi untuk melakukan karma baik di situ nggak ada. Sehingga nanti kita naik ke alam manusia, kalau kita lengah sedikit gitu, wah jatuh lagi. Naik ke alam manusia atau ke alam dewa, lengah lagi, jatuh lagi. Maka yang alam-alam bahagia itu yang butuh karma baik, itu modalnya gede. Ya modalnya gede. Tapi kalau yang karma buruk, itu nggak pakai modal, dia langsung masuk ke bawah. Seperti rumah permanen. Makanya kalau udah jadi binatang, naik jadi alam manusia, sulit sekali. Apalagi alam neraka, alam peta. Nah ini karma produktif, maka jadi manusia itu adalah karma yang baik. Oke? Nah teman-teman tahu nggak kenapa ada orang yang kaya banget, dan ada yang miskin banget, dan bahkan dia hidupnya tiba-tiba nggak lama, nggak panjang. Baru bayi, dia meninggal. Itu sebenarnya karena karma fungsinya ini. Fungsi karma ini dia bermain peran, ada 4. Jadi kalau ini adalah menghasilkan kehidupan, yang karma upatambaka dia mendukung. Jadi teman-teman ketika lahir jadi manusia, ada pengaruh si upatambaka kama juga. Sehingga teman-teman lahir di keluarga yang kaya, punya pendidikan yang cukup, kemudian punya teman yang baik. Ya. Nah ini dia bisa muncul, bisa enggak. Makanya jadi manusia mungkin terjadi, tapi kadang-kadang kurang beruntung. Oke? Ini upatambaka kama. Nah, kalau teman-teman lahir menjadi orang yang di tempat yang menyenangkan, kemudian kaya, kemudian juga punya pendidikan yang bagus, itu karma pendukungnya baik atau buruk? Baik ya. Nah, sehingga kalau kita lahir di tempat itu adalah karena karma pendukung kita. Nah, ada satu namanya upapilaka. Kelihatan nggak yang bawah? Itu adalah karma penghalang. Satu ketika, kita lahir jadi manusia, itu kan karma yang baik. Tapi kita lahir di tempat yang sangat miskin, yang bahkan hidup di situ sulit sekali. Itu karena karma penghalang. Oke, itu karma penghalang. Nah, kemudian ini upagataka kama. Ini karma penghancur. Dia lahir jadi manusia, yang pertama bisa terjadi karena dia umurnya memang nggak panjang, tiba-tiba langsung meninggal. Misalnya kecelakaan, atau kemudian misalnya bayi tiba-tiba diaborsi, kemudian misalnya baru usia berapa, kemudian juga sakit, kemudian meninggal. Nah itu namanya upagataka kama. Atau yang kedua, dia bunuh diri. Itu juga upagataka kama. Jadi sebagai manusia, dia itu udah menjadi karma produktifnya baik. Tapi sebagai manusia dia nggak bisa bertahan lama. Apakah dia karena sakit dan umurnya pendek, atau karena dia bunuh diri. Itu karma penghancur. Karma penghancur. Nah, biasanya orang yang kecelakaan tiba-tiba, nggak ada sebab yang seakan-akan pasti, atau sakit, tiba-tiba langsung meninggal, itu karma penghancur yang berperan. Kalau teman-teman hidupnya selama hidup sakit-sakitan terus, ini karma yang ini yang main. Belum sampai meninggal ya. Karma penghalang. Nah maka, ini kalau kita, yang pertama ini menghasilkan kita tuh lahir di alam manusia, alam dewa, alam rendah, alam yang tinggi, alam Brahma, itu karena karma si penghasil ini. Ya. Maka dia membuahkan hasilnya di mana? Di Patisandi. Patisandi itu pas kelahiran kembali. Jadi karma ini khusus hanya ketika pas lahir kembali. Ya, dan berlangsung di selama kehidupan. Kalau dia sedikit, nggak optimal, ya sudah, dia umurnya pendek. Nah, karma ini dapat menentukan kelahiran makhluk-makhluk. Nah, jadi teman-teman, seringkali ada yang mengatakan begini, ini Abhidhamma ya, mengatakan begini, alam kelahiran kita yang berikutnya itu ditentukan oleh pikiran kita terakhir di alam yang sebelumnya. Paham nggak? Jadi sebelum kita meninggal di sini, pikiran terakhir itu sangat menentukan untuk kita lahir di mana. Nah, itu yang paling besar dia menjadi karma produktif. Maka teman-teman misalnya ketika sudah sudah tua, sudah sakit-sakitan, kemudian sudah mau meninggal, ingatnya meditasi di PDA, tenang. Wah, itu alamnya baik tuh.
Ya, apalagi ingat wajah saya, karma penghalang. Enggak ya. Tapi itu adalah menentukan kita punya kelahiran di alam berikutnya di mana kita. Ya, misalnya alam rendah, alam dewa, alam Brahma. Oke? Nah, karma pendukung, ini kualitasnya tuh didukung oleh dia. Kalau nggak ada dia, ya sudah. Kaya tapi kayanya sebentar doang. Tiba-tiba bangkrut. Ya. Kalau punya pendidikan, tiba-tiba putus pendidikannya tanpa sebab yang jelas. Oke. Nah, karma penghalang tadi adalah bertentangan dengan yang kedua tadi. Ya, dia menghalangi karma produktif. Karma produktif. Jadi begini, teman-teman. Nggak semua manusia itu beruntung lahir dengan karma yang baik. Ya, karma yang baik optimal maksud saya. Ada manusia tertentu, maaf ya, dia karma baiknya tidak optimal. Yang disebut sebagai kusala ahetuka wipaka. Jadi, dia kusala baik, wipaka itu hasil, tapi ahetuka, dia tidak punya akar. Nah, itu menjadi orang-orang yang, maaf, secara mental idiot. Jadi kayak mental disability-nya jadi muncul. Jadi selama kehidupannya sulit bagi dia untuk berbuat baik meskipun dia adalah manusia. Dia lahir karena karma baik tapi karena ahetuka. Tahu nggak apa sebabnya? Ketika dia berbuat baik, kedermawanan tidak muncul. Ketika dia berbuat baik, cinta kasih tidak muncul. Ketika dia berbuat baik, kebijaksanaan tidak muncul. Maka karma baiknya tidak disertai dengan kedermawanan, cinta kasih, dan kebijaksanaan. Ketika dia setiap melakukan perbuatan baik, maka hasilnya bisa seperti itu. Contohnya apa? Teman-teman pernah lihat kalau kita memberikan makanan ke orang yang susah gitu ya. Kan kadang-kadang kan kita memberi bukan karena atas dasar pengen kasih dia kan. Misalnya pengemis gitu kan. Kadang-kadang kita punya uang 500 rupiah. Tuh. Kedermawanan tidak muncul. Cinta kasih tidak ada. Kebijaksanaan nggak ada. Kalau itu dilakukan terus-menerus, one day dia bisa jadi manusia. Tapi idiot. Pengancaman ini ya. Tapi ini benar-benar. Nah, Upagata Kama dia menghancurkan si karma produktif. Ya, di sisi yang buruk, seseorang yang bunuh diri di usia muda. Jadi teman-teman, sesulit apapun hidup, jangan sampai bunuh diri. Karena ingat rumah permanennya di mana? 4 alam rendah. Nggak ada orang bunuh diri tiba-tiba jadi alam surga. Itu hanya Bodhisatta. Bodhisatta Siddhartha dia punya kemampuan untuk mengakhiri kehidupannya. Tapi dengan mengakhiri kehidupannya, nggak masuk merosot ke alam rendah. Jadi dia punya kemampuan itu. Jadi kalau alam dewa itu kan pasti ya umurnya. Kalau 500 tahun ya 500 tahun. Tapi Siddhartha belum 500 tahun dia bisa bunuh diri. Bukan bunuh diri, mengakhiri kehidupannya. Tapi nggak masuk alam rendah. Enak ya? Bisa pilih alam, mau kemana nih? Di Tusita bosan turun lah, Tawa Tingsa. Nah, kalau berdasarkan urutan kematangannya bagaimana? Bobotnya, dia dilihat dari bobotnya. Ya, teman-teman. Yang pertama itu namanya Garuka Karma, ini karma yang tidak terhindarkan. Oke, tadi kan pagi saya cerita, Dewadatta melukai Sang Buddha dengan mendorong batu, kemudian kakinya terkena serpihan batu kan, dan berdarah. Sebetulnya berdarah itu adalah hal yang mustahil bagi seorang Buddha kalau tidak dikehendaki. Jadi memang nggak bisa dilukai Sang Buddha itu. Ya. Kemudian karena karma berat ini nggak terhindarkan yang buruknya, maka hasilnya itu nggak menunggu kehidupan berikutnya, langsung di kehidupan ini juga. Ya, jadi kalau teman-teman membunuh ayah, membunuh ibu, langsung tiket VIP gratis ke alam awici. Neraka yang paling dasar itu. Kemudian memecah belah sangga, kemudian melukai Sang Buddha, membunuh arahat. Ya. Makanya komik-komiknya Zen itu kalau ada arahat, ada Buddha, bunuhlah. Itu bukan betulan ya. Kalau betulan ada masuk awici nanti. Nah, maka dia yang pertama nih proporsinya ketika dia akan menghasilkan kehidupan yang berikutnya. Ya. Dia karma yang nggak terhindarkan.
Nah, beberapa karma ini, apabila ada beberapa karma berat, maka karma ini akan efektif di kehidupan mendatang untuk menghasilkan kelahiran. Yang buruk kan seperti itu ya. Yang baik ada nggak? Yang baik ada. Kenapa orang bisa lahir di alam Brahma? Sorry, bukan orang. Kenapa makhluk-makhluk tertentu bisa lahir di alam Brahma? Karena dia melatih jana, sampai dia meninggal dipertahankan jananya, dan kemudian dia meninggal, langsung lahir di Brahma. Kemampuan konsentrasi itu menjadi sebuah karma yang tidak terhindarkan. Jadi begitu orang udah mencapai jana pertama, langsung dia masuk ke alam Brahma. Dulu saya pikir Dewadatta bisa agak sedikit lihai gitu ya. Begitu melukai Sang Buddha, tahu akan masuk neraka Awici, kemudian di challenge gitu harusnya ya. Masuk jana Bante Dewadattanya. Nanti mana yang lebih dominan nanti. Tapi nggak bisa. Jananya Bante Dewadatta ketika sudah melukai Sang Buddha, jananya hilang langsung. Karena batinnya sudah negatif semua. Oke, karma ini hanya terjadi satu kali di kehidupan setelahnya. Jadi nggak sampai kehidupan terus menerus. Nggak sampai ribuan kehidupan, hanya satu. Jadi kayak Bante Dewadatta, sekali dia masuk neraka Awici karena lukai Buddha, sudah sekali itu aja. Berikutnya dia keluar. Nah, ini 6 keburukan berat yang tadi saya sebutkan. Dan 2 jenis kusala garuka kama. Lahir di alam Brahma yang punya bentuk, atau lahir di alam Brahma yang nggak punya bentuk. Itu karena kekuatan konsentrasi mengamati objek. Nah, contohnya ini yang tadi saya sebutkan. Nah, maka kenapa itu kurang ajar. Kenapa Asita Kaladewala, petapa yang meramalkan Buddha, itu menangis ketika meramalkan bahwa Siddhartha akan jadi Buddha. Asita Kaladewala, itu kan petapa yang meramalkan Siddhartha jadi Buddha kan? Satu-satunya petapa yang meramalkan dia jadi Buddha kan? Kenapa dia nangis ketika melihat itu? Ya, tapi bukan hanya itu. Dia punya Garuka Kama. Garuka Kama yang kusala yang baik. Yang dia akan lahir berikutnya dia nggak bisa hindarkan. Dan tahu nggak dia lahirnya di mana? Di alam ke-31, paling atas. Mungkin sampai kita mencapai Nibbana dia masih belum keluar. Dan fatalnya kalau kita lahir di situ tanpa punya pengetahuan, itu seperti nunggu kehidupan doang. Disebutkan itu 84.000 mahakapa. Padahal satu kapa aja tuh hancur dan terbentuknya bumi. 84.000 mahakapa itu bayangkan berapa lama. Makanya sekian banyak Buddha akan terlewatkan, termasuk Buddha Gautama. Maka dia nangis. Merinding juga. Kesempatan untuk mencapai arahat hilang. Hanya karena dia melekat dengan jananya itu. Yang kedua, asanya kama. Jadi kalau kita mau meninggal, kan kita mau meninggal nih, teman-teman pernah nggak dikasih tahu oleh orang tua, kalau kita mau meninggal, itu dia seperti melihat tanda-tanda tertentu. Ya, itu ada keluarganya tuh di sana tuh. Atau orang tertentu dia seperti ini, seperti seperti mendengar ada suara tangisan atau suara yang baik-baik, seperti misalnya seperti musik yang menyenangkan. Itu bukan sesuatu yang aneh. Itu sebetulnya adalah asana kama. Kalau tidak ada garuka kama, dia nggak melakukan karma yang buruk dan yang baik, garuka kama ini. Maka begitu dia meninggal, yang muncul adalah asana kama. Ya, yang dekat dengan kematian. Makanya teman-teman hati-hati kalau misalnya ada yang meninggal gitu ya. Itu asana kama ini yang paling berperan. Jangan ditangis, jangan terlalu membuat batin orang yang mau meninggal itu terlalu gelisah. Justru harus dibuat batinnya itu menjadi happy, menjadi tenang. Karena kalau dia gelisah, pasti alam tujuannya alam rendah. Kalau dia batinnya tenang, dia alam tujuannya adalah yang baik. Setidaknya manusia. Ya, itu banyak terjadi. Bahkan ayahnya seorang biku pun begitu. Jadi karena dia adalah seorang pemburu anjing. Kok seorang pemburu anjing sih? Oh iya, pemburu anjing.
Jadi dia berburu anjing gitu loh di hutan itu. Nah, anaknya jadi biku. Nah, kemudian ayahnya ini ketika udah mau meninggal sekarat, itu selalu membayang-bayangkan bahwa di depan wajahnya itu seperti anjing yang ingin menggigit wajahnya itu. Sampai ketakutan. Nah, anaknya yang sebagai biku ini tahu bahwa ayahnya akan lahir di alam rendah. Akhirnya dipelintir karmanya. Enak ya, dipelintir ya. Akhirnya ayahnya dibawa ke pagoda, kemudian diwakilkan menyerahkan bunga di altar. Kemudian dibisikin ke ayahnya, saya sudah memberikan bunga di altar atas nama ayah. Bukan berarti ayahnya ayahnya meninggal, tapi batinnya tenang. Nah, kadang-kadang kita mendampingi orang yang meninggal harus mengerti. Jangan hanya karena kita larut dengan emosi doang, kita nangis doang. Kita harus munculkan yang baik-baik, yang positif. Karena dia dekat sekali dengan kematian. Ya. Nah, contohnya Ratu Malika tadi, yang tadi pagi saya cerita, yang dia bersetubuh dengan anjing. Padahal selama usia kehidupan dia hidup, dia selalu melakukan perbuatan baik kepada Buddha. Tapi di momen tertentu, dia berbohong kepada Raja Udena tadi. Dia selalu terbayang-bayang terkait dengan pikirannya sedang bersetubuh dengan anjing dan berbohong kepada Raja Udena. Akhirnya dia lahir di neraka selama 7 hari. Ya, ini banyak contohnya nih. Bhikkhu-sona tadi yang saya contohkan ayahnya tadi. Bhikkhu-sona namanya, Bantesona. Itu dari Sri Lanka kuno. Ya. Nah, maka kalau Garuka Kama ini nggak ada di kehidupan ini ya, dan Asana Kama ini nggak terjadi dekat dengan kematian kita, maka Acina Kama yang bekerja. Jadi urutannya ini, kalau misalnya nggak ada Garuka yang berat, nggak ada yang mendekati kematian, maka urutan yang berikutnya adalah karma kebiasaan. Kebiasaan teman-teman apa? Jangan-jangan pas mau meninggal ingat main game. Ayo serang. Bisa jadi. Nah, ini adalah karma baik atau tidak baik yang sering dikerjakan dan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jika tidak ada Garuka Kama dan Asana Kama, maka ini akan mewakili si Acina Kama ini. Ya. Jadi di kehidupan berikutnya itu ditentukan oleh karma teman-teman. Yang menjadi kebiasaan. Suka ke wihara berdana. Mungkin nggak ada Garuka Kama, mungkin nggak ada Asana Kama. Tapi di momen ketika mau meninggal, karma kebiasaan itu bisa muncul. Oh iya, saya pernah sering berdana ke wihara. Dia yang bermain peran. Nah, maka kalau teman-teman lihat yang nomor 2 dan 3, karma itu nggak bisa dikarbit. Paham ya? Jadi kalau Asana Kama ini kan yang dekat dengan kematian tuh. Sementara kalau dia nggak ada, baru Acina Kama yang kebiasaan. Kan ada yang berpikiran, wah nggak apa-apa, selama kehidupan saya berbuat yang buruk-buruk, kebiasaan saya. Nanti pas dekat kematian, saya munculkan Asana Kama yang baik. Meditasi. Kadang-kadang nggak bisa. Nggak ada waktu. Yang muncul dekat dengan kematian, kalau orang yang nggak terbiasa meditasi, dia muncul kegelisahan. Maka dia nggak bisa dikarbit. Nggak bisa tiba-tiba dalam 1 hari, tiba-tiba dia langsung tenang. Ya. Nah, ini dia. Misalnya teman-teman sering memuja Buddha, mendermakan makanan secara rutin, mempersembahkan air bunga secara rutin, senantiasa mendengarkan Dhamma, selalu menjaga sila dan bermeditasi. Happy nggak meditasinya? Happy. Untuk membentuk Acina Kama yang baru ya. Padahal tadi siang udah pengen nggak mau datang lagi meditasi ya. Oke, ini yang terakhir. Namanya Katata Kama. Kalau yang ketiga awal nggak ada, karma yang berat nggak ada, karma yang dekat dengan kematian nggak ada, karma yang kebiasaan nggak ada. Akhirnya karma yang dia pernah lakukan tapi dia nggak ingat. Dia lupa. Contoh, saya pernah menolong orang dan saya udah melupakan itu. Tiba-tiba dekat dengan kematian dia bisa pop up di pikiran saya. Ya. Karma ini maka disebut sebagai karma cadangan. Maka teman-teman setidaknya dalam kehidupan ini harus punya karma cadangan. Apa karma cadangannya? Ikut YBA, latihan Temple Stay Tour, 3 hari. Oh, nggak menyenangkan. Harus dibuat menyenangkan. Supaya sebagai karma cadangan. Kalau teman-teman nggak punya 3 yang awal. Ya.
Nah ini kalau Abhidhamma dia gitu tuh, berat-berat. Nah jadi gini teman-teman, jadi karma itu adalah buahnya identik ya, bukan sama ya, identik. Jadi ada zaman dulu, itu seekor burung gagak itu mati terjat leher sekumpulan jerami yang terbakar. Itu ada ceritanya. Waduh, saya agak lupa lagi ceritanya. Nah, tapi saya ingat cerita yang merah ini. Seorang biku terjebak di dalam gua. Pernah denger ya yang cerita-cerita di Thailand tuh ya? Ternyata itu ya karma lampaunya. Jadi ini biku ini ceritanya di dalam kitab komentar disebutkan, dia ketemu kalajengking, kemudian dibuat lubang di pasir, kalajengkingnya dimasukkan, dan ditutup lubangnya. Hanya karena itu, dia terjebak di dalam gua. Iya kan? Nggak apple to apple ya. Padahal yang dijebak itu kalajengking. Sekarang yang terjebak manusia. Nah, maka teman-teman, itu yang tadi berdasarkan pada fungsi dan urutan. Ya. Nah, ada waktu kematangannya. Ada karma yang hanya berbuah di kehidupan ini doang. Di kehidupan saat ini. Jadi kalau teman-teman berbuat baik, ada karma yang berbuah di kehidupan saat ini. Oke? Nah, ada karma yang berbuah di kehidupan berikutnya. Jadi teman-teman tadi misalnya berdana, seperti pindah patah, itu bisa berbuah di kehidupan ini, atau bisa berbuah di kehidupan yang berikutnya doang. Nah, ada juga karma yang efektif tak terbatas. Gimana maksudnya? Dia berbuah di banyak kehidupan. Ada satu cerita yang negatif, itu kan ada seorang, ceritanya dia seorang perempuan, kemudian dia lagi jalan, nginjak air liur, air ludahnya orang lain, kemudian ketika injak air ludahnya itu, dia ngomong dalam hatinya, ini air ludah pelacur siapa ini? Ternyata itu air ludahnya seorang arahat bikuni. Karena dia ngomong kayak gitu, dia lahir jadi seorang pelacur 500 kali. 500 kehidupan. Cuma ucapan doang padahal. Tapi objeknya berat, arahat. Ya, makanya objek itu mempengaruhi. Teman-teman membunuh semut, nggak masuk penjara. Kan nggak ada kan orang bunuh semut masuk penjara kan ya. Tapi kalau bunuh koerik, beda cerita loh. Ya, beda cerita, itu bobotnya berat, karmanya lebih besar. Karena apa? Dilihat dari sisi moralnya. Ya. Makanya koerik pengen lampiaskan ke yang lain, bunuh biku misalnya. Nah, itu lebih berat lagi. Ini gara-gara tadi pagi-pagi cerita tentang perampok sih. Ya, jadi ada karma yang berbuah di kehidupan ini, di kehidupan berikutnya, atau di kehidupan yang tak terbatas, banyak sekali, dan juga ada yang tidak berbuah sama sekali. Makanya Buddhis itu tidak mengajarkan sebab akibat. Ajarkannya apa? Buddhis tidak mengajarkan sebab akibat. Buddhis itu mengajarkannya apa? Sebab, kondisi, akibat. Kalau hanya sebab akibat itu jadi nasib. Kalau sebabnya ini, pasti buahnya ini. Ya kan? Kalau sebabnya ini, pasti buahnya ini. Ternyata enggak. Ini sebabnya, untuk memberikan akibat, dia harus diberikan kondisi. Contohnya, teman-teman tanam sebuah tanaman dari bibit, ya kan? Ditanam tuh, di tanah. Dipupuk, dimasukkan dengan tanah gitu ya, direm-rem gitu ya. Kemudian nggak dikasih matahari, ditaruh di kamar tanamannya. Kemudian nggak dikasih air, nggak dikasih pupuk. Bisa tumbuh nggak dia? Nah, itu dia. Matahari, air, pupuk itu adalah kondisi. Jadi teman-teman kan udah berbuat baik nih tadi siang kan? Pindah patah kan tadi siang kan? Terus setelah selesai pindah patah, sampai berminggu-minggu, ucapannya negatif, perilakunya negatif, pikirannya negatif. Bisa nggak dia berbuah? Ya bisa. Yang buruk juga begitu. Kalau misalnya teman-teman misalnya habis jita koerik gitu ya. Habis jita koerik, tok gitu kan. Kemudian setelah jita koerik insaf gitu ya.
berbuat baik, perilaku, ucapan, pikirannya. Bisa jadi nggak berbuah. Hasil getokoerik. Kalau nggak percaya, silakan eksperimen setelah ini. Ya, jadi dia berdasarkan waktu kematangan, dia bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau proses karma itu dari nomor 9 ini sampai ke 15. Jadi kalau yang satu, yang pertama, ya, begitu teman-teman pengen berbuat baik, langsung dilakukan. Yang satu itu dia memberikan hasilnya di kehidupan ini. Jadi pikiran yang paling pertama sekali ketika dia muncul, dia memberikan buah di kehidupan ini juga. Nah, karena dia ada 7 kan ya. Nah, begitu yang 7 yang terakhir, yang ke-7, dia memberikan dampaknya di kehidupan berikutnya. Karena lambat. Sudah mulai berkurang kualitasnya. Oke? Kalau yang 5 yang pertama, maka dia memberikan efek tak terbatas. Karena dia tidak terlalu kuat, juga tidak terlalu lemah. Maka dari 7 proses pikiran kita membentuk karma, 7 proses itu, kita harus betul-betul memperhatikan. Maka ketika berbuat baik harus dengan respect, harus dengan pikiran yang positif, kemudian juga dengan ucapan yang baik, dengan perilaku yang baik. Maka nanti dia bisa efektif 1, 2, atau 3. Kita harapkan yang ketiga ya. Tapi kadang-kadang dari kita pengen mengharapkannya yang cepat gitu ya. Pindah patah tadi pagi, kalau bisa berbuahnya hari ini juga ya, sore ini juga ya. Tapi tadi sebetulnya udah langsung berbuah loh ya. Pindah patah tadi, langsung dapat makanan siang kan, makan senyang ya. Itu karma yang berbuah di kehidupan ini juga. Bukan hanya kehidupan ini, hari ini juga. Ya, tapi ini karma yang tidak berbuah, artinya dia tidak kuat dia punya kualitasnya. Dan dia tidak punya kondisi. Maka disebut ahosi. Ahosi tidak menjadi. Nah, tempatnya gimana teman-teman? Tempat kematangannya. Ini ada 4 nih ya. Tempat kematangannya itu disebut sebagai 31 alam kehidupan. Kalau karma buruk, itu jelas 4 alam rendah. Aduh, sebentar, sakit. Kalau karma buruk, dia hasilnya itu pasti akan memberikan dampaknya di alam yang rendah. 4 alam rendah tadi ya. Kalau dia kama wacara kusala, ini kata kusala ya. Kusala ini baik. Dia memberikan hasil itu di alam manusia atau bahkan sampai ke 6 alam dewa. Jadi, kenapa orang bisa lahir di alam dewa, kita di alam manusia? Sebetulnya sama-sama karena karma baik. Cuma intensitasnya beda. Mungkin dia moralnya lebih tinggi, mungkin dia kedermawannya lebih tinggi, cinta kasihnya lebih tinggi, atau kebijaksanaannya. Maka kita sebagai manusia masih berpotensi jadi dewa. Tapi jadi Brahma, belum tentu. Karena itu mainnya bukan level perbuatan baik lagi. Dia mainnya adalah level konsentrasi. Nah, maka si Brahma itu yang ketiga. Yang rupa wacara ini yang masih punya bentuk. Alam Brahma yang punya bentuk. Teman-teman tahu kalau di tempat-tempat seperti di Thailand, itu kan ada Semyenfo ya? Yang wajahnya 4 itu. Tahu ya Semyenfo? Saya kemarin lihat tuh, Semyenfo itu merepresentasikan Brahma Wihara ternyata. Meta, Karuna, Mudita, UPK. Nah, Semyenfo itu ya Brahma Wihara karena dia luhur gitu loh, sifat-sifat luhur. Nah, Semyenfo itu adalah masih punya bentuk. Makanya ketika Buddha itu lahir di dunia, Siddhartha lahir di dunia, bertapa kemudian menjadi Buddha, mau mengajarkan Dhamma, Semyenfo itu yang turun memohon kepada Buddha itu untuk mengajar Dhamma. Namanya adalah Brahma Sahampati. Itu wajahnya 4 ya. Nah, itu dia, di level tingkatan ini, dia tertinggi. Jananya jana keempat. Dari 4 tingkat, dia tingkat yang paling atas. Makanya di alam Brahma, yang bisa memohon di 31 alam kehidupan ini, hanya dia. Siapapun Buddhanya nanti, ketika mau mengajarkan Dhamma, maka si Brahma, bukan si ya, maka Brahma itu yang akan meminta. Karena dia levelnya tertinggi di alam Brahma. Kenapa enggak yang alam ke-31? Enggak ada landasan indranya. Mata, telinga, hidung, kulit,
lidah nggak ada. Maka nggak bisa bertemu Buddha. Itulah sebabnya kenapa Asita Kaladewala dia nangis. Karena meskipun dia lahir di tingkat yang tertinggi, dia tidak punya telinga dan mata untuk melihat dan mendengar ajaran Buddha. Kalau dia lahir menjadi Semienpo, mungkin dia masih tertawa saat itu. Ya, jadi konsentrasi yang tinggi itu juga harus berhati-hati. Bisa jadi itu jebakan buat kita. 19 menit lagi, 19 menit lagi. Nah itu teman-teman sekalian, jadi 3 pintu ucapan kita, dia bisa berbuah dalam 4 kategori. Berdasarkan fungsinya, berdasarkan urutan kematangannya, berdasarkan waktu, dan berdasarkan tempat. Nah jadi kalau kita sekarang hadir sebagai manusia, sebagaimanapun wujud dan juga keadaan kita sekarang, itu tinggal kita renungkan. Berarti secara fungsi, karma produktif saya baik. Ya. Kemudian saya lahir seperti apa sekarang? Tidak ada kekurangan fisik apapun. Berarti ini karma pendukungannya ada. Ya. Cuma satu. Meditasi nggak bisa konsentrasi. Nah ini karma penghalang. Ya. Nah, secara urutan kematangannya, tadi apa urutan kematangannya? Itu yang Garuka, Asana, atau Acina tadi kan ya? Nah, kita tinggal renungkan. Sekarang kita jadi makhluk apa? Manusia. Oh, berarti Garuka Kamanya nggak ada. Karena yang baik dan buruk, dia tidak berbuah. Kalau baik membuat kita lahir di Brahma, kalau buruk membuat kita lahir di neraka Awici. Jadi kita nggak punya Garuka Kama kehidupan sebelumnya. Tenang aja, tenang. Nah, Asana Kama ini yang dekat dengan kematian. Teman-teman pernah lihat nggak film-film dokumenter tertentu yang dia bilang bahwa dia mengingat kehidupan sebelumnya, bahwa dia sebagai pilot dari pesawat. Sehingga dia bisa menghafal semua nama-nama pesawat tanpa diajarin. Nah, itu yang berperan adalah Asana Kama. Jadi begitu dia meninggal, dia ingat bahwa dia sedang ditembak. Dar! Kemudian ada luka, dan lukanya itu berbentuk tanda warna hitam. Dalam bentuk fisik. Itu bisa terjadi karena kemelekatan dia terhadap luka tersebut. Dan bisa terjadi juga ketika dia nggak kenapa-napa, tapi begitu dia lahir, karena ingat dengan kondisi itu, traumanya terbawa sampai kehidupan berikutnya. Jadi dia selalu terasa sakit di bagian sini. Itu Asana Kama itu. Nah, maka teman-teman kita semua kalau meditasi, kemudian ngantuk-ngantuk mulu, mungkin Asana Kama kita dulu kelelawar gitu ya. Pagi kita tidur, malam kita melek. Mengingat kelelawar gitu ya. Nah, Acina Kama, ini kita lihat. Ketika kita bermeditasi, bisa nggak kita masuk dalam konsentrasi yang cepat, mendengarkan Dhamma, kita bisa dengan cepat, kita bisa memahaminya. Atau butuh loadingnya lama. Kalau butuh loadingnya lama, berarti Acina Kamanya yang zaman dulu, banyakan yang buruk-buruk. Kalau sekarang yang baik-baik, bisa terjadi, oh berarti yang dulu juga baik-baik. Ya, itu urutan kematangannya ya. Kemudian berdasarkan waktu kematangannya. Nah, teman-teman bisa renungkan juga. Di kehidupan saat ini, teman-teman dulu beraspirasi jadi manusia nggak? Dan berbuah nggak di kehidupan saat... bukan ya. Ini kehidupan saat ini. Yang ini yang kehidupan berikutnya. Yang nomor 2 dulu. Yang nomor 2, di kehidupan lalu teman-teman beraspirasinya jadi apa? Saya pengen jadi manusia lagi nggak? Itu bisa dicek ya teman-teman. Oh dia ternyata saya pernah tuh beraspirasi pengen jadi manusia lagi. Sehingga dia berbuahnya di kehidupan berikutnya. Bisa. Nah, karma yang tidak terbatas, ada nggak kira-kira pola yang sama dari kita secara terus-menerus? Oh dulu saya biku loh. Di kehidupan berikutnya, sebelumnya juga saya biku loh. Di kehidupan sebelumnya juga saya biku loh. Di kehidupan sebelumnya juga saya biku loh. Nah, itu bisa terjadi berulang-ulang. Di Sri Lanka, mungkin berapa puluh tahun yang lalu, 30 tahun lalu. Itu ada, nanti cari di YouTube ya. Itu ada namanya Damaruan.
Damaruan itu Damaruan itu anak bocah 3 tahun. Tapi dia bisa mengulang Satipatthana Sutta, Anatalakkhana Sutta dalam bahasa Pali dan dilantunkan sesuai dengan tradisi Buddhis di zaman abad ke-5. Dan dia masih mengingat di dalam memorinya seakan-akan dia masih baru. Sebelumnya dia betul-betul jadi biku. Tapi di kehidupan sekarang dia nggak jadi biku. Dia jadi sebagai yogi, pemeditator. Namanya Damaruan. Ya, tapi kalau yang ini yang bisa lihat, kayaknya orang-orang indigo ya. Saya nggak bisa lihat soalnya. Orang-orang indigo ini. Kalau urutan itu kita nggak bisa melacak. Jadi ada satu kalimat Buddha dikatakan, satu hal yang tidak mungkin diketahui oleh orang biasa adalah proses kerja karma. Kalau dipikirkan itu bisa menimbulkan kegilaan. Jadi hari ini kita berbuat baik, kita nggak bisa tahu secara pasti kapan dia berbuahnya. Dan kita berbuat buruk, kita juga nggak tahu secara pasti kapan dia berbuahnya. Yang hanya tahu hanyalah Buddha. Yang lain-lain nggak tahu. Nah ini, teman-teman, kira-kira teman-teman yang 1, 2, 3, atau 4? Kalau berdasarkan tempat kematangannya? 2 ya? Ko Erik bukan 1. 2 ya? Kenapa 2? Manusia. Jadi kalau kita manusia, berarti bobot kualitas karma yang kita lakukan di masa lampau, yang baiknya itu besar sekali. Sampai dia bisa menyingkirkan yang buruk-buruk untuk berbuah. Makanya teman-teman, kita udah jadi manusia, jangan disia-siakan. Iya kan? Jangan disia-siakan, karena ini yang paling berharga manusia. Kalau 4 alam rendah, itu menderita semua. Ya kan? Kalau di atas alam manusia, alam dewa, itu senang semua. Di atas alam dewa, tenang semua. Alam manusia, kadang tenang, kadang senang, kadang menderita. Kejepit. Jadi manusia itu sandwich generation di 31 alam kehidupan. Tapi dia bisa mencapai kualitas seperti sama Sambuddha. Jadi sama Sambuddha ini tidak mungkin mencapai kebuddhaan itu di alam lain selain alam manusia. Dan saya nggak tahu kenapa, pasti di India. Jadi teman-teman jangan suka mengledek apa tuh perindavan. Karena itu adalah betul-betul tempat di mana Buddha itu Bodhisatta itu muncul dan menjadi Buddha loh. Tempatnya pasti karena itu tengah-tengah di tengah-tengah itu tempatnya. Terata ya. Filosofi baru. Saya nggak bilang India kotor loh ya. Enggak, kenapa India? Kenapa India? Karena di zaman peradaban saat itu, yang melangsungkan kehidupan sebagai petapa hanya India. Mesir lagi sibuk dengan dewa-dewa. Yunani juga sibuk dengan dewa-dewa. China sibuk dengan membangun peradaban yang lainnya. Hanya di India, di mana kemiskinan sangat tinggi, dan juga kesejahteraan sangat tinggi. Makanya dulu India, satu negara India itu terdiri dari berbagai negeri-negeri kecil. Setiap negeri itu ada kerajaannya. Saking sejahteranya. Tapi rakyat yang sangat menderita juga banyak sekali. Maka melihat penderitaan dan juga kesenangan itu lebih mudah di sana. Maka kebanyakan kalau nggak orang jadi raja, jadi asketik, jadi petapa. Dan Indonesia saat itu belum ada. 2500 tahun yang lalu kan. Belum terbentuk. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku besok pulang ke Surabaya, saya adalah calon Buddha. Jangan didengarkan. Jawab aja, kamu bukan calon Buddha, kamu calon umat Buddha. Itu lebih realistis. Oke ya, itu karma. Sebetulnya saya punya materi terkait dengan ini loh. 31 dalam kehidupan ini.
Menarik sekali alam kehidupan ini. Tapi kayaknya waktu kita nggak cukup, tinggal 10 menit, jadi kita tanya jawab aja. Ada yang mau ditanyakan tentang karma? Ada mikrofonnya nggak ya tadi? Oke, mau biaya kok. Saya mau tanya, tadi kan itu katanya pikiran terakhir sebelum kematian itu yang paling menentukan untuk bukan yang paling ya, salah satu yang terbesar untuk menentukan kehidupan setelahnya itu bagaimana. Itu kenapa? Kok bisa seperti itu? Ya. Ini dia. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, saya jawabnya dari urutan kematangannya. Jadi yang paling menentukan pertama itu adalah Garuka Kama kan? Karma yang berbobot besar. Nah kalau Garuka Kama itu sudah dipastikan nggak ada, ya nggak ada dia di kehidupan terakhir kita itu, maka ya asana kama. Artinya tanda-tanda yang dekat dengan kematian kita. Itu tanda-tandanya banyak ya. Dia bisa dalam bentuk visual atau audio. Kalau visual makanya seperti ada cerita namanya Perumah Tangga Damika. Jadi dia ceritanya gini, dia udah sakit parah, kemudian minta anaknya, tolong panggilkan biku untuk baca parita. Kemudian bantainya baca parita, terus kemudian karena dia sakit keras dan udah mau meninggal, ketika dibacakan parita dia tenang. Dia melihat ada kereta kencana dari surga itu datang. Terus karena bantainya masih baca parita, terus kemudian kereta kencananya itu seperti mau pergi, Damikanya ngomong, stop, berhenti. Nah, bantai-bantai yang lagi baca parita dikiranya, sudah pulang. Berhenti. Terus begitu tersadarkan, Damikanya bilang, duh, kemana bantainya? Duh, tadi katanya suruh berhenti. Bukan. Maksudnya yang disuruh berhenti adalah kereta kencananya. Akhirnya dibatalkan lagi, bantainya baca parita lagi. Nah, karena apa? Karena di dekat dengan dia menuju kematian, visual dia lebih kuat untuk menentukan alam berikutnya. Makanya akhirnya dia lahir di alam surga. Nah, kereta kencana itu representasi dari alam-alam yang baik. Pokoknya kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya bau anyir, bau nggak sedap, bau amis, ketika menjelang kematian, nah itu tandanya alam bawah. Kalau dia wanginya bunga, sedap gitu ya, nah itu bisa alam atas. Kemudian kalau dia matinya seperti melihat ada keluarganya berbajunya misalnya hitam-hitam, mengerikan, alam bawah. Kemudian kalau orang-orang yang dekat dengan dia tapi wajahnya tersenyum, nah itu bisa naik ke alam atas. Jadi dia bisa bentuknya visual dan audio. Nah maka asana kama itu yang paling menentukan, yaitu adalah pikiran kita dekat dengan kematian itu mau jadi apa. Oke. Mikrofonnya. Ini terjawab ya? Siapa namanya? Evelyn terjawab ya? Oke. Ya, melanjutkan pertanyaan tadi, Bu John. Nah, bagaimana kalau karma orang-orang yang mati sebelum waktunya, misalkan dia yang tadi kecelakaan yang udah mati, dia nggak ada kesempatan untuk mengkondisikan pikiran atau kesadaran terakhirnya sehingga dia bisa menuju ke yang baik. Atau yang kedua, orang yang memang sakit kritis yang tidak sadar pada akhirnya ya setelah support semua, terus kemudian dia mati karena ya mungkin dia tidak ada harapan gitu ya. Nah, apa karma yang berperan seperti itu dan apa yang bisa kita lakukan sebagai ya orang yang mengerti untuk membantu dia setidaknya supaya tempat karma ini yang baik yang Iya. Jadi kalau sekarang akibatnya adalah seperti itu, berarti kan kita lihat sebab yang belakangnya kan. Sebab yang belakangnya pasti adalah tentang kehidupan. Tentang dia apakah membunuh makhluk lain, kemudian menyakiti makhluk lain, maka dampaknya umurnya pendek, atau bahkan dia sakit-sakitan. Itu sebab yang paling identik.
Nggak mungkin dari dia mencuri, dari dia berasusila, dari dia mabuk-mabukan atau berbohong. Dari 5 pelanggaran sila itu yang paling pertama, yang paling memungkinkan. Ya. Makanya kan ada ceritanya, ada satu masa di mana ini direkam lagi, bahaya nih. Nanti cut ya. Ini ada satu masa di mana ada seorang rumah tangga, itu ada kedatangan tamu. Nah, dia bingung, tamunya ini kan datang dari jauh, dia pengen menyediakan makanan. Akhirnya karena dia bingung mau menyediakan makanan, akhirnya dia pergi ke belakang ke dapur, dia potongkan itu kambing atau domba itu. Dipotong, dijadikan hidangan makanan. Dan tamunya senang memuji makanan tersebut. Hasilnya, 500 kehidupan dia jadi domba dengan cara yang sama disembelih. Awalnya hanya karena dia pengen menyediakan makanan itu. Tapi artinya itu selalu berhubungan dengan kehidupan seseorang. Apakah dia menyakiti makhluk lain, apakah dia membunuh makhluk lain, atau menyiksa. Pasti itu. Nah, karma apa yang bisa dikondisikan? Ya sudah, semampu kita. Misalnya dia suka apa nih? Meskipun kita tahu kan, pernah nggak dia melakukan kebajikan dalam bentuk apapun di kehidupan ini? Ingatkan dia. Karena dengan dia diingatkan, itu bisa jadi trigger bagi dia untuk mengingat kembali, pikirannya bisa jadi tenang juga. Atau kalau enggak, ya kita bacakan parita. Ya, kalau udah nggak memungkinkan. Tapi dalam kondisi orang yang masih pakai life support semacam itu, dia punya kesadaran sedikit aja misalnya. Kita bisa bisikin dia di telinganya, dan dia bisa mendengar dari kesadaran yang lemahnya itu. Ya, meskipun potensinya kecil sekali, tapi itu adalah yang terbaik. Nah, itu pertanyaan yang udah dekat kematian ya. Gimana dengan orang-orang yang tadi yang saya bilang mentalnya idiot? Itu kalau tidak lahir di keluarga yang beruntung, wah, dia hanya seperti singgah di kehidupan ini, menderita, meninggal, lahir di alam rendah. Tapi kalau dia lahir di keluarga yang beruntung, ya udah, dia akan dikondisikan untuk selalu berbuat baik. Artinya di kehidupan ini ya udah, dia lost gitu loh. Tidak bisa upgrade batin yang signifikan seperti kita pada saat ini. Yang diharapkan ya sudah, nunggu kehidupan berikutnya. Tapi itu adalah di kondisi dia seperti itu ada karma pendukung yang baiknya. Kalau nggak ada, ya sudah, dia hanya menunggu kehidupan berikutnya aja. Mengerikan. Kayak contohnya, apa sih namanya, autis ya? Autis termasuk. Tapi autis mungkin yang sudah akut gitu, yang berat ya, sudah nggak bisa dikendalikan. Kan ada autis yang apa, dysfunction ya, atau apa gitu, autisnya saya lupa. Nah, itu masih bisa diajak komunikasi, bisa diajak bicara, kemudian diajak berbuat baik, itu masih bisa. Tapi kalau yang betul-betul dia sudah nggak punya kesadaran untuk apapun berbuat baik, itu yang sulit. Nah, orang yang menjelang kematian, dia udah paling nggak bisa apa-apa selain apa yang dilakukan dengan rebahan itu. Maka cerita tadi Bante Sona, ya udah, akhirnya dia mewakili ayahnya untuk berbuat baik. Sekarang kan kayaknya ada ya tradisi berdana kepada biku, kepada sangga gitu ya. Makanya teman-teman kalau udah terjepit di dalam kondisi itu, jangan jangan larut dalam kesedihannya doang, tapi upayakan yang positifnya juga. Karena itu yang membantu, meskipun bukan di kehidupan ini, tapi di kehidupan mendatang dia terbantu. Daripada kita nanti patidananya setelah dia sudah nggak ada di kehidupan ini. Itu random sekali, sulit sekali untuk bisa sampai. Lebih baik dia masih hidup di sekarang, kita bantu dia untuk mewakili kebajikan, itu tampaknya lebih berpotensi besar. Meskipun saya nggak mengecilkan patidana ya. Oke, itu ya, cukup. Ada lagi? Evelyn tadi masih sedang atau apa? Lumayan. Apa yang masih mengganjal? Sebagian terakhir. Ada pertanyaan lagi. Tadi kan katanya yang tadi ada cerita tentang seorang yang member. Lalu karma buruknya itu jadi untuk 500 kehidupan setelahnya. Nah itu jadi saya
penasaran, apakah bobot karma buruk untuk misalnya, kan ini sama-sama makhluk hidup. Misalnya ada manusia, lalu seekor nyamuk, misalnya, apakah bobot karma buruknya itu sama untuk kayak bunuh manusia sama bunuh nyamuk? Itu sama. Soalnya kalau mau dibilang sama ya, guru agama saya juga kalau misalnya ada nyamuk tetap gitu. Jadi nggak ada beban moral sama sekali, jadi saya bingung. Oke. Jadi selain objek, yang kedua itu adalah kebenciannya. Kalau Ko Erik lagi jadi contoh kan gak enak ya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Silakan gitu ya. Misalnya Ko Erik ini lagi jalan, kita bareng lagi happy, tiba-tiba nggak sengaja saya mungkin nyelengkat kakinya Ko Erik masuk ke dalam gua, tiba-tiba meninggal misalnya. Misalnya. Ini objeknya besar loh, manusia loh ya. Tapi tidak ada bobot kebencian yang signifikan. Itu hanya karena ketidaksengajaan. Sorry ya, nggak sengaja ya. Itu sebetulnya juga nggak bisa dibilang lebih besar dibandingkan kita membunuh hewan yang mungkin tidak punya moral, tapi dengan kebencian. Seperti tadi, yang domba itu kan, atau gantilah jangan domba, kerbau aja ya. Ayam. Ayam yang sebetulnya kecil dan juga nggak punya moral sebetulnya kan. Maksudnya moralnya nggak seperti manusia kan. Tapi kita bunuh dengan kebencian. Pernah kan lihat psikopat membunuh orang? Membunuh objeknya? Bayangkan kebenciannya luar biasa sekali. Nah itu bobotnya lebih besar. Makanya dia bisa memberikan hasilnya tuh sangat signifikan sampai efektif tak terbatas. 500 kehidupan loh. 500 kehidupan. Jadi tergantung dari kebenciannya. Makanya teman-teman kalau benci sama orang jangan benci banget gitu ya. Benci jangan pakai banget gitu loh. Karena bobotnya besar banget. Kalau dia berbuah jadi karma. Nah, bisa juga, ini kan dia hidup kan bukan hanya satu momen itu kan. Namanya pawati atau sepanjang kehidupan, kan ada momen-momen dia insafnya kan. Misalnya saya habis selengkat Ko Erik, meskipun ada rasa bersalah, saya insaf gitu ya. Setiap hari saya patidanain, saya doain tiap hari. Ini bercanda loh ya maksudnya. Nah, kemudian itu nanti juga mungkin buahnya nggak sesignifikan yang seperti dibayangkan membunuh manusia pada umumnya gitu. Ya. Seperti itu sih. Makanya karma tadi disebut sebagai cetana. Cetananya dia tuh bersekutu dengan kebencian yang kuat atau enggak? Atau hanya bersekutu dengan kelengahannya aja. KetidakWaspadaan maksud saya. Misalnya dia jadi lalai. Kan sering kan ada cerita kan? Ah, ini kasus baru ya. Ada orang jalan, tek nyebrang, tiba-tiba ada mobil yang nggak sengaja nabrak orang tersebut. Itu gimana? Si yang bawa mobil ini nggak sengaja. Yang gampangnya paling dianalisis adalah ya berarti karma buruk dia berbuah. Karma buruk dia berbuah. Meskipun ini, karma buruk si orang yang ditabrak ini berbuah. Kok nyetrum? Ngomongin Ko Erik mulu. Nah, yang ditabrak ini karma buruknya berbuah. Meskipun yang menabrak ini belum sepenuhnya karma buruk, karena dia hanya nyetir mobil kan sebetulnya. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Ya. Jadi karma itu bukan hanya tentang perbuatan, bukan hanya tentang hasil, tapi dia melingkupi semuanya. Ada karma yang baik, karma yang buruk, ada hasil yang baik, hasil yang buruk. Ya. Oke, kayaknya kita udahan.